Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sehat semua kan? Selamat pagi. Amin. Ya. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Ya, jangan lupa tetap di pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit dan selalu dalam keadaan sehat. Walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan bagi Mas Ahmad Yasin untuk memimpin doa untuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, untuk mendidik kita, untuk mengingatkan kita tentang rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hafal semua enggak? Hafal, Pak. Hafal, ya, bagus ya. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Ya. Semoga tetap hafal terus sampai nanti sudah dewasa ya, biar sifat nasionalisme kita makin tinggi pada Indonesia. Untuk selanjutnya, sebelum mulai saya absen terlebih dahulu ya, Bapak absen terlebih dahulu, barangkali ada yang tidak berangkat pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Mas Abdul Haq. Hadir Pak Guru. Oh ya, bagus. Yang kedua, Mas Ahmad Yasin. Hadir, Pak Guru. Ya, sepertinya berangkat semua ya. Semoga bisa terus berangkat, rajin berangkat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita melanjutkan pertemuan di pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh ya, yang di dalamnya ada syarat wajib, ada rukun dan wajib sunnah ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai larangan dalam ibadah haji serta hikmahnya. Ya, sudah ada yang mempelajari atau membaca tadi malam mengenai materi ini? Sudah, Pak Guru. Oke, sedikit-sedikit ya. Nanti kita ulas lebih lanjut lagi pada pertemuan kali ini ya. Ya Pak. Ya, fungsinya apa? Agar nantinya semoga kita semua dapat rezeki yang banyak nanti, bisa menunaikan ibadah haji. Jadi kita tahu larangan-larangannya ya, sehingga tidak melaksanakan larangannya nanti dan ibadah hajinya menjadi sah ya. Tuh. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh ya, serta mempraktikkan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tuh, kalau indikatornya mengidentifikasi hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh, terus menjabarkan larangan dan dam dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang terakhir, menyajikan langkah-langkah praktek ibadah haji dan umroh. Untuk yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya setelah melihat dan memahami materi yang disampaikan nanti ya, peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaatnya dari pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjabarkan larangan dan dam ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang terakhir, nantinya kalian
diharapkan bisa menyajikan tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu larangan ibadah haji. Oke, larangan ibadah haji. Ini ada beberapa gambar. Ada yang tahu ini gambar apa yang pertama? Ini gambar apa? Coba Mas Abdul Haq, kelihatan nggak? Orang pakaian ihram Pak Guru ya. Oh iya, ini sampingnya ya. Sampingnya ini yang dilingkari terus di pasang garis miring. Ada gunting. Ini ada gunting. Ya ada gunting. Terus ada cincin ini ya. Terus ada ini bebek sama tembakan ini ya. Nah, ini menandakan beberapa larangan-larangan dalam ibadah haji. Ya, apa saja larangannya kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, larangan ibadah haji itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ada bagi laki-laki. Terus ada bagi perempuan, dan yang ketiga bagi keduanya. Ya, untuk bagi laki-laki yang pertama memakai pakaian berjahit. Jadi nggak boleh nanti waktu ibadah haji kok pakai pakaian berjahit. Nah, terus memakai penutup kepala. Nah, ini juga nggak boleh nanti pada saat ibadah haji. Kayak Mas Abdul Haq ini nanti nggak boleh di sana. Kalau pakai peci, ya. Jadi harus polosan, ya. Dan bagi perempuan ada 2, menutup muka dan menutup telapak tangan. Dan yang terakhir bagi keduanya, maaf ya, itu yang pertama ada memakai wangi-wangian, itu nggak boleh. Mencukur rambut dan kuku juga nggak boleh. Ya, menikah dan berjima. Dan yang terakhir membunuh hewan atau tumbuhan. Ini juga tidak boleh, larangan dalam ibadah haji. Nah, kalau larangan ini kok kalian kerjakan, maka ibadah haji kalian tidak sah. Bisa sah kalau kok kalian membayar yang namanya dam atau denda. Itu larangan dalam ibadah haji dan umroh. Oke. Yang selanjutnya ya Bapak akan tampilkan video. Nanti kalian amati videonya ya mengenai tata cara haji tamattu. Nah, nanti hal-hal yang menurut kalian penting bisa kalian buat catat. Soalnya nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Bertemu lagi dalam video pembelajaran PAI dan BP. Ya, bersama saya Akrom Rijal yang akan sedikit memberikan penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video-video yang sudah ada, yaitu mengenai ketentuan dalam ibadah haji. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ketentuan ibadah haji secara umum. Nah, nanti ya di pertemuan berikutnya nanti kalian akan mempraktekkan ibadah haji ini. Ya, tapi nanti pertemuan berikutnya. Untuk sekarang ini buat kelompok dulu ya. Jumlahnya 5 siswa atau peserta didik. Silakan pilih teman kalian masing-masing. Nah, ini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan. Ya, dalam LKPD itu ada beberapa soal, ada 5 soal dan ada 1 soal di mana kalian nanti membuat mind mapping ya, peta konsep. Sudah dipelajari ya kemarin pertemuan pertama sudah mempelajari bagaimana membuat peta konsep. Nah, sekarang kalian saya minta untuk membuat peta konsep mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Silakan kalian mulai diskusi kelompok kalian masing-masing.
Sudah ya? Sudah selesai semua pengisian LKPD-nya? Sudah Pak. Guru. Oke. Sulit-sulit. Kan ini sudah dikerjakan kelompok, itu secara kelompok ya, jadi bisa tukar pikiran sama teman. Nah sekarang saya minta tiap-tiap kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil mind mapping kalian ya. Nanti dipresentasikan dulu, nanti setelah itu baru kalian kumpulkan ke saya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju pertama? Kelompok Mas Nur Salam apa Mas Yasin? Mas Yasin aja Pak. Oh Mas Yasin, ayo silakan Mas Yasin maju ke depan kelas untuk mempresentasikan paparan mengenai mind mapping, mengenai tata cara pelaksanaan ibadah hajinya. Ayo. Ya Pak Guru, tata cara melaksanakan haji. Itu dari kelompok Mas Yasin ya, sudah bagus dalam pelaksanaan ibadah haji, sudah runtut sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pada dasarnya kita harus mengerti bagaimana larangan ibadah haji, manfaatnya, hikmah ya, sampai tadi dam ya atau denda-denda yang harus kita keluarkan kalau melanggar larangan-larangan ibadah haji. Dan yang terpenting kita tahu tata cara dalam ibadah haji. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada saat ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya Pak Guru. Ya, Mas Yasin, coba. Ya. Bedanya haji sama umroh apa Pak? Nah, bedanya haji sama umroh. Ada lagi? Atau ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Mas Qadir, silakan. Saya mau tanya Pak, kenapa haji kok dilakukan hanya di waktu tertentu Pak? Oke, ada yang mau jawab dari teman-teman yang lain mengenai pertanyaan dari Mas Yasin sama Mas Qadir? Ayo, Mas Abdul Haq, silakan. Saya menjawab teman Mas Abdul Qadir. Oke. Kenapa ditentukan? Karena menurut pelajaran itu memang itu sudah ditentukan Allah. Ya, pada dasarnya karena tadi ibadah haji itu ibadah yang hanya dilaksanakan pada bulan haji, atau bisa dibilang bulan Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah ya, mulai persiapan nanti tanggal 9 di wukuf di Arafah sampai berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah nantinya. Itu saja ya, kita cukupkan. Sebelumnya ada yang mau memberikan kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi hari ini, atau ada yang mau berargumen mengenai bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Silakan. Ya Pak. Oke, Mas Yasin, silakan. Ya, pembelajarannya sangat menyenangkan ini Pak, karena saya punya cita-cita ingin naik haji. Oke, amin ya. Kita doakan semua nanti. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Minggu depan tadi kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir kita akan mempraktekkan tata cara ibadah haji yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Jadi dipersiapkan, dipelajari di rumah, dihafalkan ya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat ya. Kalian bisa istirahat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.